kelas A5 semester 1 dengan NIM 2414201128. Saya membuat video saat ini untuk pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Doni Sains Solar Escape MKes. Dengan materi yang saya angkat pada saat ini yaitu teori asam dan basa. Poin pertama yaitu pengertian asam dan basa. Asam dan basa adalah larutan elektrolit yang dikenal dengan ciri khasnya, seperti asam yang memiliki rasa masam dan basa yang memiliki rasa pahit. Asam dan basa pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Asam adalah zat yang dapat memberikan proton, zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Sementara itu, istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum, yang artinya cuka. Lalu basa atau alkali berasal dari Arab, yang artinya abu. Basa banyak dijumpai dalam pembuatan sabun. Seperti yang kita ketahui di zaman dahulu, banyak ibu rumah tangga yang menggunakan abu untuk mencuci piring. Selanjutnya, teori asam basa. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang membuat asam basa pun semakin diteliti lebih lanjut. Setidaknya ada teori asam basa dari 3 ilmuwan populer yang perlu diketahui. Yang pertama, teori Arrhenius. Asam basa Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Dalam larutan dan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif dalam larutan. Dalam pengertian tersebut, bisa disebutkan ciri khas asam adalah apabila dalam pelarut air, zat akan mengion menjadi hidrogen dengan muatan positif, dan ion yang bermuatan negatif tersebut adalah sisa asam. Lalu, ciri khas basa adalah apabila dalam pelarut air, zat akan mengion menjadi ion hidroksida yang muatannya negatif dan ion bermuatan positif disebut sisa basa. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry didefinisikan berdasarkan kemampuan atau donor atau menerima akseptor proton dalam kurung ion H+. Senyawa yang bertindak sebagai asam basa Bronsted-Lowry disebut amfoter. Sementara itu, konsep asam basa Bronsted-Lowry bisa dijelaskan bahwa asam adalah zat yang punya cenderungan untuk menyumbang ion H+ pada zat lain, dan basa adalah zat yang punya kecenderungan untuk menerima ion H+. Bronsted-Lowry juga mencetuskan teori asam basa konjugasi. Asam konjugasi adalah basa yang memperoleh ion hidrogen, sedangkan basa konjugasi adalah yang tersisa setelah asam memberikan proton dalam sebuah reaksi kimia. Kedua hal tersebut disebut pasangan asam basa konjugasi. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Asam basa Lewis menjelaskan terkait struktur dan ikatannya. Asam menurut Lewis adalah zat yang punya kecenderungan menerima pasangan elektron basa, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Fungsi asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, asam basa dan garam memiliki fungsi yang sangat penting. Asam bisa dijumpai dalam larutan cuka dan vitamin C pada buah, kemudian sama halnya dengan
asam yang sering dijadikan perasa makanan atau minuman. Garam juga banyak dipakai untuk menambah rasa makanan, seperti garam dapur atau NaCl. Sementara itu, basa bisa dipakai untuk membuat sabun dan deterjen. Basa juga bisa dipakai sebagai pereda nyeri lambung atau MGOH. Ciri-ciri asam basa. Asam dan basa dapat dibedakan dari sifat-sifatnya atau ciri-cirinya, meskipun secara garis besar memiliki karakter yang sama, yaitu sama-sama memiliki sifat elektrolit dan dapat menghantarkan arus listrik. Di bawah ini dijelaskan asam dan basa dan ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri asam basa. Pertama, cenderung memiliki rasa pahit. Kedua, pH lebih dari 7. Ketiga, memiliki sifat kaustik yang bisa merusak kulit. Keempat, bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kelima, memiliki sifat elektrolit dan dapat menghantarkan listrik. Keenam, memiliki tekstur licin dan bersabun. Ketujuh, menghasilkan ion OH kurang bila dilarutkan dalam air. Klarifikasi asam basa. Asam basa bisa diklarifikasikan menjadi dua, yaitu asam basa kuat dan asam basa lemah. Asam basa kuat adalah asam basa yang ketika dilarutkan di dalam air bisa melepaskan ion H+ dengan mudah. Larutan tersebut bisa mengalami disosiasi total dalam larutan. Sementara basa kuat adalah senyawa basa yang bisa dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH negatif dengan mudah. Sementara itu, asam kuat tambah basa kuat sama dengan netral. Artinya apabila reaksi asam kuat dicampurkan dengan basa kuat akan menghasilkan larutan dengan pH 7 atau netral. Asam basa lemah. Asam basa lemah adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan sulit melepaskan ion H+ dan mengalami disosiasi pada larutan. Sedangkan basa lemah adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan sulit melepaskan ion OH dan mengalami disosiasi dalam larutan. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah alat atau senyawa yang dipakai untuk mendeteksi senyawa asam dan basa. Umumnya, indikator asam basa akan berubah warna apabila dikenai senyawa asam atau basa. Ada banyak jenis indikator asam basa yang bisa dijumpai, mulai dari buatan dan alami. Pertama, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kedua, indikator asam basa alami misalnya kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, dan lainnya. Ketiga, indikator asam basa berupa larutan. Fenolphalein, metil merah, metil jingga, dan bromthimol blue. Keempat, pH meter. Kelima, indikator universal. Contoh asam dan basa. Pertama, asam. Ada beberapa contoh asam, yaitu pertama, asam klorida atau HCl. Kedua, asam nitrat atau HNO3. Yang ketiga, asam sulfat atau H2SO4. Keempat, asam fosfat atau H3PO4. Yang kelima, asam borat atau H3BO3. Basa yaitu pertama, natrium hidroksida atau NaOH. Yang kedua, litium hidroksida atau LiOH. Yang ketiga, amonia atau NaNH. Selanjutnya, rumus asam basa. Rumus asam basa di bawah ini akan berguna saat pembuatan laporan praktikum titrasi asam basa. Sedikit informasi. Titrasi asam basa adalah prosedur untuk menentukan kemolaran
kadar asam atau basa berdasarkan netralisasi. Berikut ini adalah rumus asam basa yang sering digunakan dalam literasi asam basa. Pertama, rumus umum M sama dengan N atau P. Kedua, rumus pengenceran larutan M1 kali F1 sama dengan M2 kali F2, di mana M sama dengan kemolaran atau molaritas, dan N jumlah mol zat terlarut, dan F volume larutan. Contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Asam basa bisa kita jumpai dengan mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini contohnya. Asam. Pertama, jeruk yang mengandung C6H8O7. Kedua, cuka yang mengandung CH3COOH. Yang ketiga, sengat lebah yang mengandung HCOOH. Yang keempat, aki mobil yang mengandung H2SO4. Dan basa yaitu sabun yang mengandung NaOH. Cara membedakan asam dan basa. Cara membedakan asam dan basa tidaklah sulit. Kita bisa melihat dari ciri-ciri asam dan basa yang sudah disebutkan di atas. Selain itu, kita juga dapat menggunakan indikator asam basa. Misalnya asam yang akan mengubah lakmus biru menjadi merah dan basa yang mengubah lakmus merah menjadi biru. Demikian penjelasan yang terkait materi asam dan basa. Sekian dan terima kasih.